Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar selamat sore sahabat RRI, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap setia bersama kami RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Informasi, edukasi, hiburan dan sekaligus berkat bangsa. Senang sekali pendengar, saya Bang Cibro dapat kembali temani Anda dalam dialog interaktif sore hari ini. Pada kesempatan kali ini pendengar, kita mengangkat tema yang sangat menarik sekaligus dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Bandar Meriah, yaitu analisa dan budidaya coklat di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bandar Meriah. Sahabat RRI, selain dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi Arabica berkualitas di dunia, Kabupaten Bandar Meriah juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan komoditas kakao atau coklat dengan kondisi geografis dataran tinggi serta dukungan sumber daya alam yang baik. Budidaya kakao berpeluang menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat apabila dikelola dengan teknik budidaya yang tepat. Untuk membahasnya pendengar lebih mendalam, kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Cut Putri Nur Laila Ilakandis SP selaku penyuluh pertanian BPP Tengebesi Kecamatan Gajah Putih. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Waalaikumsalam, selamat sore. Selamat sore, apa kabar nih Cut? Alhamdulillah, kabar baik Bang. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah meluangkan waktu bersama RRI Rimba Raya sore hari ini ya. Ya, Oke. Alhamdulillah, terima kasih juga atas undangannya. Oke, baik, terima kasih Cut. Sebagai pertanyaan pembuka nih, bagaimana Cut melihat perkembangan budidaya kakao di Kecamatan Gajah Putih dalam beberapa tahun terakhir ini? Alhamdulillah, khususnya untuk 2-3 tahun kebelakangan ini prospek kakao sangat baik. Iya. Baik dari tingkat harga, perhatian dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, juga peneliti dari luar. Khususnya kita kakao untuk Bandar Meriah. Iya. Cita rasanya khas. Oke, punya cita rasa yang khas ya. Kemudian apa lagi nih alasannya Cut? Alasannya topografinya sangat cocok untuk perkembangan kakao. Iya. Karena kita kan kalau di bagian khususnya dari kota Kabupaten Bandar Meriah, sebelah kiri jalan selain kopi robusta, petani juga menanam kakao. Oke. Juga tanaman lainnya seperti durian, pinang. Prospeknya lebih cerah di kakao karena kakao 3 hari sekali bisa panen. Iya. Setelah dia berbuah. Jadi harga pun lumayan sudah kalau untuk saat ini kisaran sekitar 55.000 per kilo. Oke. Bahkan di awal tahun ada sampai 100-an lebih. Oke, iya. Oke, baik. Kalau kita melihat posisi di Kabupaten Bandar Meriah, Cot ya, apakah daerah Gajah Putih itu saja yang merupakan tempat di mana potensi untuk kakao ditanam itu terlihat lebih sukses dibandingkan daerah lain? Kalau untuk Kabupaten Bandar Meriah khususnya ada 2 kecamatan Ya. yang prospek tanaman kakao itu
sangat baik untuk dikembangkan. Mhm. Salah satunya Kecamatan Timang Gajah, Oke. selain Gajah Putih. Oke, baik. Berarti 2 kecamatan ya. Kalau secara iklim, Cut, apa yang membedakan nih tempat yang ditanami kakao atau coklat ini dengan tempat-tempat yang lain yang mungkin tidak cocok ya apabila ditanami dengan potensi tanaman kakao ini? Ya, benar. Iklim dia kalau ketinggian tempat Mhm. kurang sekitar di bawah 800 dpl, Ya. di bawah 800. Habis itu kesuburan tanahnya, Iya. ibaratnya kesuburan tanahnya itu sangat menentukan kualitas Oke, kakao. sangat berpengaruh ya terhadap kualitas produksi kakao itu sendiri ya. Oke, baik. Kalau berbicara tentang varietas, Cut, untuk varietas kakao yang paling banyak dibudidayakan oleh petani di Kecamatan Gajah Putih apa saja, Cut? Varietas kakao untuk Mhm. saat ini yang dibudidayakan sama petani kita masih memakai varietas lokal. Oh, iya 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 iya. Heeh. Dengan varietas lokal kan. Dalam 2 tahun ini ada varietas yang dibudidayakan juga, tapi belum berkembang pesat Oke. karena harga. Mhm. Itu Iya. pertama kan. Heeh. Karena harga tidak terjangkau oleh petani. Jadi yang sering di sini digunakan adalah kualitas yang kulit warna hijau. Oh, iya. Mhm. Kualitasnya Forastero. Forastero ya? Warna hijau ketika kuning, ketika masak kuning. Mhm. Iya 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 iya. Itu kalau varietas lokalnya Trinitario itu kulitnya warna merah. Oh, iya iya iya. Heeh. Kalau secara keunggulan, Cut, kenapa varietas yang disebutkan tadi itu ya, mungkin menjadi alasan apa saja keunggulan-keunggulan dari varietas lokal sehingga sampai saat ini masih dipertahankan dalam istilahnya masih dipertahankan untuk ditanami ya, untuk varietas lokal ini. Apa saja keunggulannya, Cut? Contohnya ini seperti yang saya bilang tadi, yang warna hijau, kalau udah masak kuning itu, Mhm. varietas Criollo. Iya. Dia mempunyai tipis. Jadi kalau dia kulitnya tipis, otomatis buahnya penuh. Oh, iya iya iya. Padat gitu kan. Heeh. Daripada nanti kulitnya yang tebal, isinya sedikit. Iya. Mhm. Oke oke. Itu dia ininya. Heeh. Salah satunya itu. Iya, heeh. Oke, baik. Kalau ada pendengar kita nih, Cut, yang ingin memulai daripada budidaya kakao, mungkin bisa diceritakan mulai dari pemilihan bibit, kemudian penanaman hingga pemeliharaannya seperti apa? Kalau maksudnya budidayanya gitu, Bang? Iya betul, heeh. Budidayanya mungkin dari mulai pemilihan bibit atau persiapan daripada lahan dulu gitu kan, kemudian pemilihan bibit, kemudian penanaman itu sendiri hingga pemeliharaannya seperti apa, Cut? Mungkin secara singkat bisa disampaikan untuk pendengar kita mungkin yang ingin ya membudidayakan daripada tanaman kakao ini sendiri. Jadi tentang kakao ini, jarak tanam idealnya 4 kali 4 meter. Kenapa kita pilih di Kabupaten Benar Meriah 4 kali 4? Karena kita topografinya masih dingin. Iya. Suhunya masih dingin gitu kan. Jadi jarak tanamnya direnggangkan agar cahaya tubuh habis itu dia butuh naungan walaupun jarang-jarang. Iya. Karena masih kecil, kalau tanaman baru ditanam itu butuh naungan seperti batang pete air dan yang lainnya, pete air atau sejenis lantoro gitu Bang ya. Iya, heeh. Jadi itu bisa menggunakan bibit kakao lebih kurang 625 sampai 700 batang per hektar dengan jarak tanam 4 kali 4 meter. Oke, heeh. Kemudian ya? Jadi kakao ini kalau dari
biji, Heeh. dia akan berbuah di atas 4 tahun. Oke. Kalau dia dari sambung putu atau sambung tempel, dia akan berbuah di atas umur 1,5 tahun. Oke, lebih cepat ya? Iya, betul. Iya, iya, iya. Oke, baik. Kemudian untuk pemilihan bibit yang sehat sendiri seperti apa, Cut? Bibit yang sehat kita dapatkan kalau dari biji, ini Hmm. yang dari biji, Ya. kita pilih buah yang tidak ada bekas sengatan binatang seperti kada OPT itu kan. Heeh. Kita pilih buahnya yang sehat, yang mulus, waktu kita kupas, kita jangan ambil buah yang dekat pangkal tangkai atau yang ujung, jadi ambil buah yang di tengah. Seperti kita mengambil bibit pada buah cabai. Iya. Kita ambil yang di tengah, jadi itu yang kita selesaikan. Nanti kan ada prosesnya lagi, Bang. Iya, betul, 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 betul. Yang lagi gitu kan, jadi pemilihan bibitnya seperti itu. Tapi kalau untuk sambung tempel, jadi kan dalam tempel itu kita cari batang yang sehat. Iya. Batang yang sehat, tidak bergerak, ya. Pokoknya batang sehat lah. Jadi kita ambil tunas dan bridge-nya pada batang yang sehat pula yang kita kira-kirakan itu tanaman unggul di kebun kita. Oke. Baik, Cut, kalau saat ini ya, para pendengar kita ingin menanam langsung tanaman kakao ini sendiri. Ada nggak dijual di sekitar tempat kita ini untuk tanaman-tanaman yang mungkin bisa dipromosikan nih dari BPP Tengah Besi untuk tanaman bibit coklat yang siap ditanam? Ada. Di daerah mana, Cut? Ada, maksudnya daerah Dikul. Oh iya. Ada di sana penyediaan bibit sendiri ya untuk tanaman kakao ya? Iya. Ada. Oke. Tapi kalau misalnya kita ini, kita juga ada kerjasama dengan istilah bisa kita bilang guru besar masalah kakao sama Pak Mahdi. Bapak itu ada di Aceh Utara. Iya. Beliau menyediakan bibit unggul kakao berbagai macam jenis. Berbagai macam varietas. Iya. Dan tentunya tidak menjadi kesulitan lagi ya untuk petani kita yang ingin menanam kakao bisa langsung menghubungi Pak Mahdi ya. Oke, baik. Itu bukan cuma dari biji, tapi ada juga yang diokulasi atau sambung. Iya. Ini yang cepat berbuah tadi ya, sekitar 1,5 tahun sudah bisa berbuah ya. Iya, betul. Oke, baik. Kalau penyakit sendiri nih, Cut, kalau beberapa tahun lalu kita mengingat ya bahwa tanaman coklat ini sangat rentan dengan penyakit. Kalau penyakit-penyakit yang berbahaya yang sering menyerang tanaman kakao, ini mungkin bisa diceritakan kepada pendengar kita, Cut. Itu penyakit yang sering menyerang tanaman kakao selain PBKO, kena antrak atau layu fusarium pada buah kakao. Kita masih kecil. Atau ketika dia menjelang dewasa, buahnya mau besar, layu fusarium, itu yang sering terkena serangan. Jadi kita sering melakukan pemangkasan agar sinar matahari cukup, gitu kan. Habis itu sanitasi lahan, itu harus dijaga untuk mengurangi kelembapan. Iya. Oke, itu caranya ya. Kita pakai fungisida. Oh iya, oke, baik. Penyemprotan fungisida juga dibutuhkan, Pak. Iya. Oke, kemudian mengurangi jamur. Gitu ya, fungisida ya untuk jamur di tanaman kakao ya tentunya. Fungisida. Oke. Baik, Cut, kalau pemupukan sendiri ya, apakah memiliki pengaruh terhadap produktivitas kakao? Jenis pupuk apa yang dianjurkan kepada para petani kita nih? Dalam 2 tahun ini sudah memakai NPK Pelangi. NPK Pelangi itu khusus untuk tanaman kakao dan itu subsidi. Iya. Jadi kenapa dianjurkan memakai NPK? Karena kan di dalam NPK ini sudah mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium secara seimbang dan mendukung pertumbuhan daun serta bunga dan buah.
Jadi kalau udah memakai NPK, uh, kita harapkan bunga kakao itu jadi buah. Iya. Jadi tidak banyak yang rontok kan itu. Oke, oke. Itu fungsi daripada penggunaan pupuk NPK ya? Selain urea, Mhm. urea juga dibutuhkan, tapi tidak dalam jumlah banyak. Mhm. Jadi dibutuhkan sedikit, tapi harus ada. Oke. Mhm. Ada lagi Cut, apakah hanya kedua jenis pupuk ini aja yang digunakan oleh para petani kakao kita? Enggak, Mhm. dianjurkan juga memakai pupuk organik seperti Mhm. pupuk kandang, Iya. karena pupuk kandang ini bisa memperbaiki struktur tanah dan menjaga kesuburan jangka panjang. Oke. Kita Mhm. tahu karena kan pupuk kimia ini kan bisa merusak merusak hara yang ada di dalam tanah. Jadi Iya. dibantu sama pupuk organik. Mhm. Oke. Ada tujuan tertentu ya dengan pemakaian pupuk organik Iya, tentunya ya. Heeh. betul Bang. Oke. Baik, kalau kita melihat peluang nih untuk pengembangan produk olahan kakao di Kabupaten Banda Meriah agar mampu meningkatkan pendapatan petani. Sampai saat ini ada tidak, Cut? Apakah petani hanya menjual bijinya saja atau menjual tepungnya saja atau menjual produk olahan dari kakao itu sendiri? Untuk saat ini petani kita yang ada di Benar Meriah, setahu saya masih menjual biji saja. Iya. Karena kita kan masih terbatas luas lahan. Jadi kalau kita buka pabrik pengolahan, stok bijinya tidak cukup. Iya. Itu dia. Oke. Jadi sekarang kan sedang pengembangan. Pangan luasan tanaman kakao. Oke, baik. Kemudian kita melihat nih secara peran penyuluh pertanian dalam mendampingi petani kakao di Kecamatan Gajah Putih nih Cut, seperti apa? Mungkin pengalaman ya bisa disampaikan untuk para pendengar kita sore hari ini? Baik. Sebenarnya dalam beberapa tahun ini petani kakao kita merasa jadi dianak tirikan gitu kan. Oke. Merasa perhatian gitu. Jadi yang menurut saya pantau tanaman kakaonya sudah tua, tidak pernah ada lagi di regenerasi Iya. tanaman baru gitu kan. Karena kenapa? Katanya hama. Kalau buahnya tumbuh di bawah dimakan babi, yang di atas dimakan tupai. Habis itu produksi buah juga berkurang karena belum ya jamur. Jadi mereka udah patah semangat untuk merawat tanaman kakao. Jadi untuk saat ini kami dalam 2 tahun ini termasuk NGO ya kemarin ke kita juga untuk menangani masalah kakao karena prospek kakao ini sangat cerah. Bukan saja nasional tapi internasional. Jadi kita mungkin nanti bisa ada 2 produk unggulan untuk Benar Meriah, kopi gayo dan kakao gayo. Oke, luar biasa ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, Cut, sebagai seorang penyuluh pertanian ya. Apa harapan terhadap generasi muda nih agar tertarik mengembangkan sektor pertanian khususnya budidaya kakao atau coklat? Mungkin secara umumnya aja dulu. Boleh silahkan. Generasi muda kita jangan takut pegang cangkul dan parang. Karena kehidupan kita itu karena cangkul dan parang kita bisa hidup. Gitu ya. Jadi kenapa bisa saya bilang karena cangkul dan parang? Kita masih makan nasi karena kan kita masih makan nasi. Jadi tanah itu pakai cangkul. Besi patal-patalnya pakai parang gitu kan. Jadi itu jangan takut karena generasi muda sekarang banyak yang menghindar mereka dari untuk main kotor, main tanah gitu kan, seperti mencangkul. Jadi saya harapkan mari generasi muda, khususnya generasi muda Benar Meriah, ilmu pertanian itu penting walaupun kita bukan sekolah di pertanian.
Karena gini lagi Bang, Iya. sedikit, kita, ada apa namanya, baru-baru ini ada mantan mantan ini ya, kemarin tuh dia di Pitengah Besi, anak bakti. Oh, Tapi iya. sekarang dia sudah bergerak dengan, apa, tim yang dari Kakao, Heeh. pelestari kakao, Iya. dia masih muda, masih perempuan lagi, Mhm. jadi keluar masuk kebun kakao, Iya. kerjasama juga dengan BP karena dia ada istilahnya ada komunikasi dengan BP dan Dinas Pertanian di bidang perkebunan, Iya. khususnya untuk tanaman kakao. Mhm. Namanya Magdalena, Iya. dia anak, apa ini, Kampung Meriah Jaya Digul. Itu Oh, iya iya. untuk penggerak kita. Jadi sebagai kebun contoh saat ini, Mhm. kebun Pak Jupendi Pak Pendi di Meriah Jaya. Meriah Jaya. Iya, Oke. Pak Jupendi. Oh, heeh. Dan tentunya ini keberadaannya sangat inspiratif, Cut ya. Ini anak perempuan begitu Iya. kan, sudah bisa Iya. menjadikan inspirasi untuk kita semuanya, untuk Anda semua pendengar yang ingin berkunjung ya ke kebun kakao percontohan yang menjadi Iya, betul. menjadi bagian daripada pengetahuan Anda dalam nanti membudidayakan kakao tentunya untuk kedepannya ya. Iya, betul. Oke. Oke. Kalau maksudnya pingin alamat yang lengkap, Mhm. nanti bisa hubungin hostnya ya. Iya. Mhm. Nah, Nanti bisa saya berikan nomor Pak Jupen sama hostnya gitu. Oke, baik. Terakhir nih Cut, untuk pesan ya, pesan dan motivasi nih dari seorang penyuluh pertanian bagi petani kakao di Kabupaten Banda Meriah. Ya, meskipun tadi banyak sekali kendala, banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan terutama daripada hama dan penyakit ya. Agar mereka tetap semangat nih meningkatkan kualitas hasil panen mereka nih. Seperti apa? Seperti apa pesan dan motivasinya nih kepada mereka? Pesan saya jangan pantang menyerah. Mhm. Karena kan semua kehidupan itu punya cobaan. Iya, betul. Tapi kan peluang untuk di kakao itu masa depannya cerah. Oke, iya, betul. Pesan saya, Mhm. pokoknya kakao itu mantap lah ke depannya. Amin. Oke. Dia sama kopi. Oh, iya, bisa menjadi pengganti kopi nantinya atau dua komoditas ini yang perlu kita tingkatkan ke depannya, Cut ya. Iya. Karena kakao 3 hari sekali sudah bisa panen, Bang. Oh, iya. Betul. Kalau kopi tunggu 15 hari. Oh, lebih cepat berarti ya. Ya, betul. Oke, baik. Oke, baik pendengar, tak terasa dialog kita sudah sampai di penghujung acara ya. Tentunya banyak sekali informasi yang telah kita peroleh mengenai potensi, teknik budidaya hingga peluang pengembangan kakao di Kecamatan Gajah Putih. Semoga perbincangan ini dapat menjadi tambahan wawasan sekaligus motivasi bagi para petani untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas daripada hasil pertanian. Oke, baik, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita, penyuluh pertanian Cut Putri Nur Laila Ilakandi SP, penyuluh pertanian BPP Tengah Besi Kecamatan Gajah Putih, atas ilmunya, atas informasi yang telah dibagikan kepada sahabat RRI sore hari ini. Terima kasih pula kepada seluruh sahabat RRI yang telah mengikuti dialog ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat senantiasa memberikan manfaat kemajuan di sektor pertanian di Kabupaten Banda Meriah. Saya Bang Cibro beserta seluruh kru yang bertugas sore hari ini mengucapkan terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Cut ya. Cut Putri, halo. Iya. Terima kasih banyak Cut untuk informasinya ya. Iya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita dapat berbincang kembali untuk tema-tema yang menarik lainnya ya. Insya Allah. Oke, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog kita sore hari ini ya. Mudah-mudahan senantiasa memberikan manfaat dan tentunya sekaligus menjadi wawasan tambahan bagi kita untuk ilmu-ilmu yang kita hadirkan ya. Tetap bersama kami di RRI Rimba Raya.